Kenapa kok saya rezekinya cuma 3 juta? Kenapa saya kok cuma 2 juta? Kenapa saya dulu punya perusahaan, sekarang gulung tikar? Kenapa perusahaan saya tidak mampu bertahan? Kenapa Allah jadikan dari beberapa orang, sebagian orang itu pintu rezekinya itu disempitkan oleh Allah. Ada yang pintu rezekinya cuma 2. Ada yang pintu rezekinya cuma 1. Ya, di mana mereka dalam kondisi kelihatannya miskin. Kenapa kok Allah itu menjadikan ada sebagian orang yang dijadikan oleh Allah itu miskin ataupun dijadikan oleh Allah sempit rezekinya? Ini pertanyaan yang juga harus dibalas, harus dijawab supaya kita jangan sampai salah memahami. Maka kalau ada orang yang dijadikan miskin oleh Allah atau dijadikan terbatas betul rezekinya oleh Allah, kita harus tahu bagaimana memahami tentang konteks kita ketika diberikan keterbatasan rezeki. Supaya kita mampu untuk menjaga stabilitas hati kita dan perasaan kita supaya tidak jatuh dalam prasangka yang buruk kepada Allah. Karena yang menjadi musibah itu adalah orang ketika diberikan kesempitan harta ditambah lagi kesempitan harta itu membuat dia berprasangka yang buruk sama Allah. Itu kan musibah itu. Sudah dijadikan miskin, sudah begitu dia berprasangka buruk sama Allah karena dia tidak paham. Kenapa Allah itu mensedikitkan hartanya, kenapa Allah itu membuat sedikit pintu-pintu rezekinya. Para ulama lalu menyampaikan kepada kita, kalau ada di antara sebagian muslim ataupun orang yang beriman, ketika dijadikan oleh Allah itu miskin, ketika dijadikan oleh Allah terbatas rezekinya, ketika dia melewati musim pandemi ini, dia tidak bisa bertahan dengan turbulensi ekonomi yang betul-betul datang menghantam luar biasa, maka fahami dulu hikmahnya. Kenapa ada orang itu yang disedikitkan oleh Allah hartanya dan tidak dibuat banyak? Maka para ulama memiliki jawaban beberapa poin untuk menjawab pertanyaan kita. Kenapa kok saya rezekinya cuma 3 juta? Kenapa saya kok cuma 2 juta? Kenapa saya dulu punya perusahaan, sekarang gulung tikar? Kenapa perusahaan saya tidak mampu bertahan? Maka kemudian disampaikan jawabannya oleh para ulama. Yang pertama, siapapun orang sebelum pandemi ataupun ketika waktu pandemi ini, dia merasa rezekinya itu turun drastis, ibaratnya sebagaimana terjun bebas ke bawah, dan tidak terkontrol, dia semakin turun, bahkan dia mengkhawatirkan akan jatuh pada titik nadir. Contohnya tiba-tiba mendapatkan PHK, padahal sebelumnya mendapatkan kecukupan dari pekerjaan dan tiba-tiba mendapatkan surat PHK, maka jawabannya ada beberapa hal. 1, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tentunya yang pertama adalah kaedahnya adalah ayat. Allah tidak ditanya tetapi kitalah yang ditanya. Itu terserah Allah. Kita ini hambanya Allah. Dan hamba itu mengikuti kemauan Sang Khalik yang menciptakan kehidupan seluruh makhluk dalam kehidupan alam semesta. Ini yang pertama. Yang kedua adalah terkadang Allah itu memberikan kepada kita kemiskinan ataupun Allah memberikan kepada kita keterbatasan harta. Karena Allah itu melihat bahwasanya ada tipe-tipe manusia yang apabila diberikan kekayaan dan diberikan kelapangan harta berpotensi untuk merusak kehidupan akhiratnya. Makanya akhirnya Allah tahu harta ini berpotensi merusak akhiratnya. Allah ambil supaya hamba itu tidak rusak akhiratnya disebabkan surplusnya harta. Makanya dalam salah satu riwayat dikatakan, Rasulullah mengatakan dalam satu hadis qudsi, inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil ghina. Walau afqartuhu lakafar. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa al faqr. Walau aghnituhu lakafar. Makanya dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, sesungguhnya di antara hambaku ada yang tidak cocok kalau dia menjadi miskin. Kalau dia menjadi miskin maka dia akan kufur. Maka aku kayakan dia. Ada hambaku yang tidak cocok menjadi kaya. Makanya aku kemudian jadikan dia miskin. Kalau dia kaya maka dia akan menjadi kufur. Dan itulah ilmunya Allah yang tidak terbatas. Ilmunya Allah yang tidak terbatas. Yang pasti Allah ketika memberikan takaran ada yang lebih, ada takaran yang kurang. Takarannya Allah itu ada hikmahnya. Karena apa? Allah itu kalau mengurangi pasti punya hikmah. Sebagaimana Allah kalau nambah pasti punya tujuan.